Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kenalin, aku Gita Lestari. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan kepada kalian, men-share pada kalian, terutama para cewek-cewek nih yang mau menurunkan berat badannya atau mempertahankan berat badannya atau memperbaiki komposisi tubuh kalian. Dalam artian mengempeskan perut buncit, mengecilkan paha, mengecilkan lengan, membentuk otot. Pokoknya yang berkaitan tentang dunia diet itu ada di channel ini. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa like videonya, kemudian klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa di-sharekan ke teman yang lainnya nih, berbagi informasi mengenai seputar dunia diet. Gak usah lama-lama nih, langsung saja ke informasinya ya. Keep on watching. Kunci pertama dalam melakukan diet adalah konsisten. Jadi ketika kalian diet itu tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek. Misalnya dalam 1 hari, 2 hari, bahkan seminggu. Ya mungkin ada sih beberapa, misalkan diet A bisa turun 2-3 kilo dalam 1 minggu. Tapi benar nggak itu yang turun lemak? Hati-hati loh, bisa jadi yang turun itu otot kalian, kekuatan tulang kalian, cairan kalian. Jadi harus hati-hati ya. Kalaupun kalian mau turun lemak itu juga harus diperhatikan dari pola makan, dari olahraga, dari pola tidur, dan faktor-faktor yang lain. Itu sudah aku rasakan selama aku menjalankan program diet. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian ingin turun berat badan, kalian harus benar-benar bersabar. Dan bahkan hasilnya pun tidak bisa dilihat dalam jangka waktu 1 bulan. Itu bisa dilihat dalam minimal 3 bulan loh. Aku turun dari 86 ke sekarang 66, berarti sekitar 20 kilo. Nah, itu bisa terlihat dalam jangka waktu 3-4 bulan. Itu bisa dilihatnya hasilnya secara real dalam bentuk tubuh kalian. Jadi tidak bisa dilihat dalam 1 bulan kok gak turun banyak gitu. Jadi harus benar-benar konsisten dan penuh dedikasi. Sekarang kita ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua supaya kalian sukses diet adalah defisit kalori. Apa sih itu kalori? Kalori dalam bahasa sederhananya adalah jumlah energi yang kamu dapatkan dari makanan dan minuman yang nantinya akan dibakar melalui aktivitas sehari-hari. Atau bahasa lebih sederhananya, kalori adalah energi yang dibutuhkan tubuh kita agar bisa beraktivitas dan menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, ada 2 jenis kalori yang selama ini aku ketahui dan aku baca-baca dari berbagai sumber. Ada kalori bersih, ada kalori kotor. Kalori bersih adalah kalori yang didapat dari makanan secara real. Jadi makanan-makanan sehat kayak karbohidrat kompleks, protein, sayuran, serat. Sedangkan kalau kalori kotor itu kebalikan dari kalori bersih. Jadi seperti mie, nasi putih, karbohidrat simplek, terus ada juga dari makanan-makanan cepat saji, itu merupakan kalori kotor. Supaya teman-teman lebih jelasnya, nanti deh akan kubuatkan videonya di pertemuan berikutnya. Oke? Sebenarnya diet apapun yang ada di dunia ini itu kembali lagi tentang kalori kalau menurut aku. Kenapa? Karena ya kembali lagi harus ada di posisi defisit. Kalau misalkan kalian menjalankan diet OCD ataupun diet mayo ataupun diet apapun itulah yang kalian jalankan, kalian ada di kalori surplus alias asupan kalori kalian itu lebih banyak dari kalori yang kalian bakar, itu percuma, justru malah akan naik berat badan. Karena apa? Kalori yang kalian simpan itu nantinya akan tersimpan dalam bentuk lemak dan cairan. Kak, dari tadi ngomongin terus kalori. Itu dari mana sih supaya tahu jumlah kalori harian kita? Itu kalian bisa search di internet, gampang banget, tinggal search aja cara menghitung kalori. Nanti ada banyak kalkulator kalori yang bisa kalian gunakan.
Kalau misalkan kita sudah menemukan kalori harian kita berapa, itu akan sangat mudah supaya mengetahui defisit kalorinya berapa. Misalkan contoh ya, aku kalori hariannya itu 2000. Untuk memenuhi nutrisi tubuh aku itu 2000. Nah, karena aku ingin defisit kalori, ingin diet, menurunkan berat badan, mengikis lemak, aku akan makan di 1500 dan memotong 500 kalori per harinya. Tapi hati-hati nih teman-teman, kalau misalkan kalian akan memotong kalori kalian itu tidak boleh terlalu ekstrim. Misalnya kalian kalori hariannya itu 2000, tapi karena kalian ingin cepat, dietnya ingin supaya cepat langsing, cepat kurus, cepat seksi. Nah, kalian memotong jadi 1000, bahkan jadi 500 kalori per hari. Jadi kalian hanya makan 500 kalori. Saya kasih tahu ya, jangan dilakukan. Hati-hati, itu bisa merusak organ kalian, bahkan bisa membunuh kalian secara perlahan-lahan. Percaya deh sama saya. Kenapa? Saya juga dulu pernah merasakannya. Sedikit cerita nih. Waktu itu karena belum dapat ilmu tentang perdietan, aku gak buka YouTube, gak buka buku, pokoknya gelap banget tentang dunia diet. Nah, aku melakukan diet hanya makan sehari sekali. Ya kalau diestimasikan sekarang sih kira-kira paling cuma 500-700 kalori. Dan itu aku lakukan selama 7 hari. Ya mungkin sekitar 7 hari atau 10 hari, aku lupa. Dan apa akibatnya? Akibatnya aku kan tidak punya penyakit ya, penyakit kayak emah gitu. Karena dari kecil aku udah dibiasakan untuk sarapan, makan tepat waktu oleh ibu aku. Tapi karena aku melakukan diet tersebut, ternyata aku terkena gejala emah. Pokoknya kalian harus hati-hati dalam memotong jumlah kalori defisit kalian. Oke? Sekarang kita ke rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga, ini yang sering disalahartikan oleh banyak orang, adalah olahraga. Kenapa disalahartikan? Karena kebanyakan orang itu menganggap kalau ingin turun berat badan harus olahraga yang ekstrim, yang capek, yang keringatannya sampai membasahi tubuh. Itu pemikiran yang salah. Sebenarnya kalau untuk diet itu ada porsinya. Porsinya adalah 80% dari pola makan dan 20% dari olahraga. Olahraga apa saja? Kalau misalkan aku pribadi menggunakan olahraga HIIT cardio. Seharinya itu aku lakukan selama 15-30 menit. Dalam seminggu aku melakukannya 2-3 kali. Kenapa sih kita harus olahraga? Mager padahal mah ya. Udah dari pola makan aja kan udah 80%. Emang aku juga pernah merasakan hal tersebut. Magernya olahraga itu kayak gimana? Tapi ternyata dengan olahraga 80% itu bisa menjadi 100%. Jadi usaha kalian dalam menurunkan berat badan itu bisa 100% maksimal. Terus juga beda loh. Hanya turun berat badan tanpa olahraga dengan turun berat badan dengan olahraga, hasilnya akan berbeda. Aku yang dulu Aku yang dulu itu olahraga diet tanpa olahraga. Emang sih turun banyak, cuman kelihatan gelambir. Kalau misalkan aku jalan atau aku dadah-dadah aja, tanganku getar. Pokoknya mah gelambir di mana-mana, di perut, di lengan, di kaki. Pokoknya di bagian titik-titik tertentu. Nah, aku kemudian menjalankan olahraga dengan olahraga ya. Menjalankan diet dengan olahraga. Hasilnya ternyata berbeda, padahal aku cuma melakukannya dalam waktu 2 minggu. Mungkin awalnya akan terasa berat dan susah ya membiasakan diri yang tadinya gak suka olahraga, apalagi cuaca yang sekarang ini lagi hujan, kadang panas, pasti bawaannya itu mager semager-magernya. Tapi kalau kalian dibiasakan, insya Allah lama-kelamaan akan terbiasa. Oke, sekarang kita lanjut ke rumus yang keempat.
Rumus yang keempat, kunci dari diet adalah mengganti minuman kalian. Nah, ayo ngaku. Siapa di sini yang suka minuman manis? Tanpa kalian sadari, minuman manis itu mengandung banyak gula. Dan gula tambahan, baik itu gula putih, gula aren, pokoknya segala jenis gula itu mengandung kalori. Jadi hati-hati ya. Nah, supaya diet kalian lancar dan tanpa kalian sadari kalian menimbun kalori lebih banyak dari minuman, gantilah setiap minuman yang kalian suka kayak teh manis, minuman-minuman kemasan dengan air putih atau air mineral bahasa kerennya mah. Nah, sehari itu kalau aku ya biasanya sehari itu minum sampai 2-3 liter, bahkan lebih dari 8 gelas dari yang dianjurkan. Banyak banget manfaat yang aku rasakan selama aku menjalankan program diet dengan minum banyak air putih. Ternyata tidak hanya dalam pencernaan loh, tapi juga dalam peremajaan kulit. Nah, sedikit cerita ya. Dulu aku tuh punya masalah jerawat dan itu lama banget. Udah pakai skincare A, B, C, salep A, salep B, itu tidak pernah berhasil sampai akhirnya ketika aku menjalankan program diet dengan makanan, dengan minum air putih, dengan olahraga, ternyata benefitnya tidak hanya ke kesehatan tubuh tapi juga ke peremajaan kulit wajah. Kata teman-teman aku terlihat lebih glowing daripada dulu. Bekas jerawat aku juga memudar, bahkan kulit dulu tuh aku punya bopeng ya, kulit bopeng aku itu sedikit demi sedikit merata meskipun tidak rata seperti perawatan menggunakan salep-salep yang dari dokter ataupun dari skincare. Tapi menurutku benefit yang dirasakan dari makanan dan minuman selama diet itu segitu mah lumayan lah buat aku orang yang cuek akan penampilan. Jadi buat teman-teman, cobalah kalau misalkan kalian susah buat mengganti pola makannya susah banget nih, udah defisit kalori tapi kok gak turun-turun, hati-hati loh, itu bisa jadi dari minuman yang kalian minum, minuman manis, terutama minuman manis ya, hati-hati. Kalau misalkan kalian susah buat turun berat badan, cobalah mengganti kebiasaan. Salah satunya dari minum ya. Kalau misalkan dari makan susah, bisa dimulai dulu dari minum, perbanyak air minum dulu, nanti sedikit demi sedikit atau istilahnya step by step. Oke teman-teman, mungkin videonya hanya sampai sini dulu ya. Mohon maaf karena mungkin penjelasannya agak sedikit kaku dan berbelit-belit karena aku masih pemula nih dalam channel YouTube ini. Buat teman-teman yang suka dengan video aku dan kepo nih informasi apa lagi mengenai dunia diet yang harus aku sampaikan, yang harus aku jelaskan, boleh nih teman-teman request di bawah ya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel aku dengan klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya serta sharekan videonya ke teman-teman kalian, terutama teman-teman yang punya niat untuk diet. Oke, see you next video. Bye bye.